Halo sahabat sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safarwadi, biasa dipanggil Safarwadi. Di video kali ini saya akan membahas topik yaitu adalah penyebab terkena GERD dan anxiety. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga penyakit yang dialami seperti GERD, anxiety, psikosomatis, gastritis dapat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat sehat, saya adalah penderita GERD dan anxiety sekitar hampir 3 tahun. Dan apa yang teman-teman rasakan pasti pernah saya rasakan. Dan alhamdulillah saya bisa mengatasi GERD dan anxiety ini. Dan teman-teman harus bisa. Saya bisa, teman-teman harus bisa. Dan orang lain bisa, teman-teman harus bisa. Itu intinya. Saya bisa keluar dari anxiety, cemas berlebihan, dan asam lambung ini karena saya selalu tanamkan di dalam diri saya tetap semangat, rasa optimisme yang selalu saya tanamkan setiap saat. Saya tidak pernah menyerah. Sebesar apapun sensasi yang saya rasakan, saya tidak pernah menyerah. Walaupun kadang ketika kita terkena GERD dan anxiety ini, kita merasa seolah-olah hidup ini tidak ada arti. Hidup ini sudah tidak berguna lagi. Dan kadang kita depresi, stres. Kita tidak pernah mengenal yang namanya kebahagiaan. Tapi rasa optimisme yang selalu saya tanamkan setiap saat ternyata sangat luar biasa manfaatnya. Itu yang akan menumbuhkan semangat kita. Walaupun setiap hari kita dilanda oleh sensasi, rasa bahagia itu mungkin tidak pernah muncul di hati kita, di pikiran kita. Tapi ketika kita mampu menanamkan rasa optimisme, kita mampu bersyukur setiap saat, walaupun sensasi itu tidak mengenal waktu dan tempat, selalu datang, tapi selalu ucapkan alhamdulillah. Baik teman-teman, penyebab terkena GERD dan anxiety ini sangat banyak, tapi secara umum biasanya karena faktor pola makan kita yang sering berantakan. Jujur teman-teman, ketika saya masih sehat dulu, saya tidak pernah yang namanya makan teratur. Sarapan saya bisa dikatakan sangat berantakan, bahkan saya tidak pernah sarapan. Sarapan, minum kopi. Nah, hal-hal seperti itu yang dapat membuat sebenarnya lambung kita semakin terkikis, karena lambung ketika tidak ada makanan yang masuk ke dalam lambung, maka dinding lambung itu yang akan dimakan secara perlahan, sehingga itu yang dapat menyebabkan luka lambung. Yang kedua yang menyebabkan kita bisa terkena GERD dan anxiety ini adalah stres. Pikiran kita yang selalu ditekan setiap hari. Contohnya ketika kita sebagai seorang karyawan, seorang pembisnismen, seorang pengusaha, kadang kita sering sekali sepelekan yang setiap hari kita ditekan oleh bos kita ditekan dari lingkungan kita, belum di rumah, dimarahi, dicaci maki. Ini yang dapat membuat kita semakin lama, semakin hari membuat cemas itu berkumpul, sehingga lama-kelamaan gangguan cemas ada di dalam diri kita karena hal itu. Oleh sebab itu, ketika kita terkena anxiety, cemas berlebihan ini, maka yang harus dilakukan adalah sering-sering membuat hati ini bahagia. Bagaimana caranya? Selalu bersyukur. Karena tekanan batin yang ada setiap saat ketika kita sudah terkena gangguan cemas, takut setiap hari, takut naik motor. Nah, di sini saya akan kasih solusi kepada teman-teman cara mengatasi rasa takut itu seperti apa. Ketika teman-teman merasakan
takut setiap hari, maka yang dilakukan adalah action. Action itu adalah lakukan, praktikkan setiap hari. Ketika takut naik motor, lawan. 1 kali mungkin takut, 2 kali takut, 3 kali takut, tapi lama-kelamaan sampai 10 kali takut itu akan hilang. Ini adalah sesuatu yang sangat sederhana yang dapat menyembuhkan kita dari cemas berlebihan, dari rasa takut. Ada berbagai macam cara. Ada orang yang pergi ke terapi, ada yang ke psikolog, ke psikiater untuk menyembuhkan gangguan cemas. Tapi ketika kita tidak memiliki biaya, lakukan action. Lawan 10 kali Anda lakukan berulang, maka rasa takut itu akan pergi. Saya jamin. Kuncinya adalah action. Yang ketiga dapat menyebabkan kita terkena GERD dan anxiety ini, yaitu adalah tekanan batin, luka batin. Mungkin dari kecil kita sering dimarahi oleh orang tua. Waktu sudah dewasa, lingkungan kita berantakan. Kita egois, kita pemarah, cepat tersinggung, dan belum juga waktu kita sekolah dimarahi oleh guru. Nah, ini faktor-faktor psikologi yang dapat mempengaruhi lama-kelamaan gangguan cemas itu. Karena biasanya rasa apapun yang kita pendam, ketika kita tidak mampu melakukan di dalam kehidupan nyata, atau bisa dikatakan adalah cita-cita kita terlalu tinggi di kehidupan nyata, kita tidak mampu melakukan itu, atau bisa dikatakan adalah memaksakan kehendak. Itu yang akan lama-kelamaan membuat gangguan cemas, atau cemas mungkin 1 hari 2 hari. Nah, itu yang terkumpul menjadi satu, sehingga timbullah penyakit gangguan cemas berlebihan. Nah, ini yang dapat menyebabkan kita bisa terkena GERD dan anxiety. Sebenarnya banyak. Ada orang yang setelah melahirkan terkena GERD dan anxiety. Ada orang yang pernah mengalami trauma, bisa menyebabkan GERD dan anxiety. Memang secara perlahan, tidak bisa secara tiba-tiba GERD dan anxiety datang. Tapi sebenarnya dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sebelumnya kita sudah terkena yang namanya cemas. Karena orang yang memiliki cemas biasa, setiap orang sudah pasti memiliki cemas. Tapi ketika kita memiliki cemas berlebihan, itu yang bahaya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu kita cemas karena apa mungkin. Nah, lama-kelamaan cemas itu ketika kita tidak mampu mengatasi, itu yang akan terkumpul jadi satu. Sehingga waktu kita makan, biasanya tiba-tiba kita gemetar, keringat dingin, langsung merasa bahwa dunia ini hampa, gemetar. Itu dari yang menyebabkan itu semua adalah kumpulan cemas atau kehidupan yang kita lakukan dahulu bisa terjadi pada waktu tersebut, sehingga kita menyalahkan kita pernah makan apa, kita pernah apa, kita takut atau apa. Sebenarnya itu yang menyebabkan. Dan silahkan teman-teman tulis di kolom komentar bahwa apa yang menyebabkan kalian terkena GERD dan anxiety. Kita sharing, kita berbagi pengalaman terkait bagaimana awal terkena GERD dan anxiety. Kita adalah sesama, jadi kita sama-sama berbagi. Dan saya sarankan kepada teman-teman untuk kurangi searching di Google terkait dengan keluhan, terkait dengan atau menyamakan penyakit kita dengan penyakit orang lain. Karena biasanya orang yang terkena GERD dan anxiety, ketika orang memiliki penyakit jantung, terus kita sering sekali mencocokkan dengan penyakit tersebut. Jangan-jangan saya sama. Ketika melihat atau membaca orang lain terkena GERD dan anxiety, sensasinya seperti apa, kita pasti sering mencari atau berpikir bahwa sensasinya sama seperti saya, sensasinya seperti ini. Nah, sebenarnya itu yang dapat menyebabkan kita semakin tidak bisa keluar dari GERD dan anxiety.
karena secara tidak sadar, secara perlahan itu akan masuk ke dalam pikiran kita, ke batin kita, sehingga itu proses penyembuhan kita bisa dikatakan sedikit lama. Nah, oleh sebab itu kurangi hal-hal tersebut. Intinya adalah fokus, lakukan apa yang bisa dilakukan, jangan hanya terlalu fokus dengan sensasi. Memang saya sadar bahwa orang yang memiliki GD transient ini kurang fokus, tapi fokusnya hanya pada sensasi. Semoga video kali ini bermanfaat untuk sahabat, dan ingat, kita sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.